Fajarian kena mental guys ya. Tadi itu pertandingan antara Fajarian dengan Astrup Rasmussen. Waduh, itu pertandingan yang paling menyakitkan aku rasa sih. Kenapa aku bilang paling menyakitkan? Di awal-awal pertandingan antara Fajarian dengan Astrup Rasmussen, itu jelas-jelas Fajarian mendominasi dari segala lini. Start yang baik dilakukan oleh Fajri dalam menghadapi dua pasangan Denmark ini, ya kan, dua orang Denmark ini. Tapi nggak tahu ya apa yang membuat wasit sehingga ngefoul atau menyatakan pelanggaran bagi Fajarian di set pertama. Kalau tak salah itu di poin 7 dan 4. Bukan. Di poin 7 dan 3. Selisih poin 4. Fajri itu 7, orang Denmark itu 3. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Fajarian dikasih foul. Itu betul-betul menjijikkan. Yang kesalnya kita itu tidak ada replay saat itu. Setelah langsung itu nggak ada replay, nggak ada yang namanya kayak biar bisa kita lihat di awal ya kan, mana yang salahnya, mana yang dilanggar tuh di mana gitu kan. Katanya kena raketnya double atau kena raket ketika out ya kan. Jadi kayak ya udah pelanggaran dulu lah. Setelah aku lihat ada tayangan ulang, itu jarak raket dengan shuttlecock itu ada sekitar 2 meter ya, 3 meter gitu. Saking jauhnya guys. Itu impossible, itu karena itulah penyebabnya bahwasanya di foul. Gara-gara itulah pemain PSMS Fajri dan Rian kan protes ya kan ke wasit. Apa sebab Syed kok bisa foul gitu ya kan? Protes dong ke wasit ya kan. Mereka angkat tangan, angkat raket, datanglah pihak komite WM. Nggak tahu ya kan, mungkin ditutup mic-nya, ngomong mereka bla 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 bla, tetap pelanggaran. Datanglah Coach Aryo juga kan, Coach Naga Air, apa juga mengajukan banding, apa sebenarnya terjadi, nggak ada pelanggaran kok bisa pelanggaran gitu kan. Sama juga masih tetap juga dinyatakan pelanggaran. Dan mau nggak mau Fajri wajib merelakan 1 poin, yang mana 1 poin ini cukup membuat mental Fajri jatuh guys. Terpaksa dilanjutkan pertandingan dengan perasaan yang cukup emosi ya. Bagaimana tidak emosi yang tidak seharusnya poin, tapi dijatuhkan poin untuk lawan. Ini cukup menyakitkan bagi kubu Indonesia guys. Jangankan yang main guys, kita aja yang nonton tadi malam itu jam 1 ya, jam 1 atau jam berapa gitu kan, tadi malam nontonnya aja itu gak enak gitu lagi. Iya serius, di awal itu kan enak kita nonton itu ya, Fajarian main tap. Pas kita udah kena itu, wah gila, permainan Fajarian itu udah gak enak lagi dinikmati guys, serius. Ya terlepas memang kesalahan pemain kita yang masih belum bisa mengatur kecerdasan emosional mereka. Tapi yang jelas seharusnya kan seperti ini tidak harus terjadi. Ya kan? Apalagi sekelas pertandingan besar level 750 atau 1000 itu 750. Prancis Open 750 ya kan. Tapi wasitnya kalau tadi kesalahannya hanya karena net lewat raket atau apa, yang jelas-jelas tipis-tipis kesalahannya kan, atau mungkin karena line judge nggak bisa untuk menentukan out dan in, itu oke lah. Kesalahan wasitnya memang karena memang tipis-tipis jauh jaraknya. Lah ini kesalahan itu cukup fatal guys, bukan apa-apa aku bilang fatal ya. Bayangkan bola shuttlecock dengan raket kita itu jaraknya jauh kali, tapi dinyatakan foul. Itu sangat-sangat mengecewakan guys. Terbukti
itu mengganggu permainan Rian. Fajar juga memang banyak kali kesalahan di samping di samping adanya pelanggaran ini banyak juga kesalahan Fajar yang dilakukan, nyangkut net aja ya kan. Dimulai dari Pak Rian yang servisnya nyangkut-nyangkut terus sehingga mengganggu mood Fajar lah untuk bermain. Jadi pun udahlah hancur. Ya memang itu juga foul-foul yang terjadi juga tidak lepas dari kesalahan dari wasit di awal ya. Aku nggak tahu ada sentimen apa wasit sama pemain-pemain Indonesia. Terlebih aku lihat ketika kalau misalnya Indonesia bermain melawan orang Eropa, itu pasti banyak, apalagi kita main di Eropa tuh, Pak, dan wasitnya Eropa udahlah selesai. Kayak macam ada sentimen tersendiri bagaimana orang Eropa biar bisa lolos ke babak selanjutnya, ya kan? Biar kita ini pun, aku lihat tuh ada di komen-komen tuh ya, ada salah satu komen yang bilang gini, ya itu dari skenario BWF, nggak mungkin lah kita main di Eropa tapi nggak ada yang lolos satupun ke semifinal, jadi dibuatlah kayak skenario. Nah itu nggak tahu lah ya kan, apakah itu betul apa enggak. Yang jelas kita perlu ada VAR sih aku rasa, biar tidak ada lagi yang tidak adil di dalam muka bumi dalam dunia perbadmintonan. Sepak bola udah keren, jadi udah wadil, nggak ada yang kesalah lagi. Diminimalisir kesalahan. Nah sekarang badminton kapan lagi kita mesti ada VAR tayangan ulang sehingga wasit bisa mengambil keputusan, ya kan? Alhamdulillah ya, kita nikmati aja. Setidaknya kita masih ada wakil di semifinal, Bagas Fikri. Semoga aja ya Liu Chen ya and the gang bisa mengalahkan Rasmussen dan Astrup. Sumpah kesel kali nih gaya orang itu main juga, mereka pandai kali memanfaatkan timing ketika mood pemain Indonesia lagi nggak baik, mereka ganggu. Terbukti ketika service itu Jombang tuh gagal ya gara-gara intimidasi dari mereka juga. Dan alhamdulillahnya di Jonathan Christie kita bisa menang. Kita menang 2 set langsung. Memang di set pertama itu Jonathan menggila habis ya. Kodai Naroka itu seakan-akan macam butiran debu dibuat Jonathan Christie. Biasanya kan yang lain itu kesulitan menghadapi Jonathan, menghadapi Kodai, tapi Christie betul-betul siap di pertandingan kali ini, tampil di pertandingan terakhir dan betul-betul menggemparkan dunia perbadmintonan, sukses mengalahkan Kodai 21-8 dan 25-23. Di set kedua itu betul-betul menakjubkan ya. Aku nggak tahu kalau set kedua tadi itu lepas dari tangan Jojo, fix di set ketiga pasti Jojo kalah aku rasa ya. Tapi ya namanya Jojo, namanya juga hidup. Kalau nggak Jojo ya Ginting, kalau nggak Ginting yang masuk ke semifinal ya Jojo yang masuk semifinal. Memang gitu aja siklus siklus dalam dunia perbadmintonan di tunggal putra Indonesia guys. Ya semoga aja ini menjadi pembelajaran bagi badminton kita untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.